Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marruz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Mengawali khutbah ini tentu khatib berwasiat pada para jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi khatib, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merefleksikannya, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bertambah tatkala kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita melaksanakan kemaksiatan, kita pun akan berkurang keimanannya. Refleksi keimanan tadi bersamaan dengan perintah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Takwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hahuna, di sini, sambil menunjukkan dadanya. Artinya tempatnya takwa adalah di dalam hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib merefleksikan atau mengingat kembali, walaupun mungkin sudah beberapa hari yang lalu, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak hadirin untuk mengingat kembali masa-masa kita di bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayah atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seseorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, dan tetap kita melanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek bekas, athar dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga hubungan baik kepada sesama makhluk sekaligus. Hubungan baik kepada Allah dengan menjalankan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji belum cukup atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama makhluk ataupun kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Artinya kurang lebih tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam Al-Qur'an penggalan surat Al-Anfal ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Al-ayah. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat yang tadi kami bacakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan saling kasih mengasihi, saling menghormati dan memperkokoh kesatuan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabat pada saat itu, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang-orang di antara kami yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki dirham dan harta kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Dalam kisah yang tadi kami ceritakan, jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang juga sangat penting adanya. Karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain, bersikap zalim kepada orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi untuk menebus segala kesalahannya. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di akhirat, walaupun kondisinya dia adalah ahli ibadah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, masih di suasana bulan suci Ramadan, masih di dalam suasana bulan Idul Fitri, mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa?
maaf menjadi penting karena dosa seseorang yang dilakukan selama dia di dunia kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah kita sakiti. Tanpa bermaksud merendahkan ibadah-ibadah yang lain, tapi tatkala kita meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan kita melakukan kezaliman yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita kiranya kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita melakukan dosa dan kesalahan kepada sesama, maka permintaan maaf dari orang yang kita zalimi adalah satu keniscayaan, satu keharusan tatkala ibadah kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Ketika berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang kita zalimi atau orang yang kita sakiti. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan kembali ibadah yang pernah kita lakukan. Di sisi yang lain, kita pun harus senantiasa berbuat baik kepada sesama, karena hakikatnya hablum minan nas pun merupakan nilai yang harus kita lakukan tatkala ingin hablum minallahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh peristiwa yang kami ceritakan tadi. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba
wal fahsya wal munkar wal bagh wassuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.